Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Aprilanantara, saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di bidang biologi yang bernama virus. Tapi kalian tahu gak sih kalau virus itu apa? Jadi sebenarnya virus itu partikel-partikel yang kecil, lebih kecil dari bakteri, dan mereka biasanya berkembang biak dengan makhluk hidup lainnya seperti bakteri. Itu kayak mereka cuma numpang hidup aja demi bisa berkembang biak, dan mereka nggak bisa tuh berkembang biak dengan sendirinya. Maka dari itu, dan kenapa banyak ilmuwan yang bilang kalau sebenarnya mereka tuh masih mikir kalau sebenarnya virus ini makhluk hidup atau bukan. Kenapa bisa mereka berpikir seperti itu? Karena pertama, bakteri itu ya virus itu ya sebenarnya bisa dibilang hidup, bisa dibilang juga enggak. Kenapa bisa dibilang hidup? Karena dia bisa berkembang biak, dan soal untuk tidak hidupnya dia nggak punya metabolismenya. Nah, maka dari itu kenapa virus itu masih dibebat. Sebenarnya virus ini ditemukan pada akhir abad ke-19, yaitu para ilmuwan mulai mengganti adanya agen penyebab penyakit yang lebih kecil dari bakteri. Lalu pada 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan Rusia, mengamati penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Ya. Lalu pada tahun 1868, Martinus Beijeri, seorang ilmuwan Belanda, menganalisis juga. Lalu tahun 1935, Wendell Stanley berhasil mengisahkan virus mosaik tembakau. Dan ini tuh berlanjut sampai abad ke-20. Nah, sebenarnya secara umum struktur itu terdiri dari kapsid. Nah, kapsid ini tuh melindungi luar yang terbuat dari protein. Nah, kapsid ini tuh sebenarnya memberikan bentuk yang khas pada setiap jenis virus, seperti ya intinya isinya gitu ya. Kalau soal isi virus itu tuh disebutnya asam nukleat. Asam nukleat ini tuh berada di kapsidnya yang seperti kayak garis-garis itu kan. Itu namanya materi genetik virus yang dapat berupa DNA atau RNA. Tetapi ada juga sih yang nggak ada keduanya gitu. Terus kalau selubung atau kita bisa juga sebut envelope. Beberapa jenis virus memiliki selubung tambahan di luar kapsid yang berasal dari membran sel inang. Sebenarnya bentuk virus itu sangat beragam, mulai dari bentuk bulat, bata, hingga bentuk yang lebih kompleks. Sebenarnya bentuk virus ini ditentukan oleh susunan kapsidnya, seperti bakteri-bakteri yang virus-virus yang pernah kita alami pada tahun 2020, yaitu COVID-19, flu, HIV atau AIDS, cacar air, hepatitis. Kalau pada hewan itu ada rabies, flu burung, dan pada tumbuhan ada penyakit mosaik tembakau dan penyakit kuning pada tanaman. Lalu selanjutnya terdapat dua jenis siklus perkembangan virus, yaitu pertama siklus litik. Siklus litik ini menginfeksi sel inang, menghasilkan banyak virus baru, kemudian menghasilkan sel inang. Lalu lisogenik, materi genetik virus menyatu dengan DNA sel inang, kemudian diturunkan kepada sel anak. Virus dalam keadaan lain ini disebut profa. Oke. Lalu kita akan menjelaskan siklus litik. Siklus litik ini itu siklus reproduksi paling umum dan berakhir dengan kematian sel inang. Sebenarnya ya, siklus lisogenik dulu, baru kalau misalkan lisogenik ini bisa berhasil, dia maka akan bisa langsung lanjut ke tahap siklus litik. Nah, kalau siklus litik itu ada tahapannya. Pertama ada adsorpsi. Nah, virus ini menempel pada permukaan sel inang melalui reseptor. Jadi virusnya nempel dulu nih ke badan bakterinya. Nah, udah gitu penetrasi virus atau materi genetik virus masuk ke dalam sel inang. Nah, sel sintetis. Nah, kalau sintetis ini, virus itu mulai mengambil alih mesin sel inang untuk mensintetis komponen-komponen virus baru seperti kapsid atau asam nukleat. Nah, kalau perakitan ini komponen-komponen virus yang telah disintesis dirakit menjadi partikel virus baru. Kalau dalam tubuh bakteri yang udah mati itu istilahnya kayak virusnya udah ready gitu, buat ready untuk keluar. Nah,
di lisis ini. Nah, ini lisis itu tahap akhir. Jadi lisis ini teh sel inang pecah dan melepaskan virus-virus baru yang siap menginfeksi sel lain. Dan untuk siklus lisogenik, nah sebenarnya ini siklus paling jahat ya kalau kata guru saya. Kenapa? Karena materi genetik virus menyatu dengan DNA sel inang dan membentuk profag. Virus dalam keadaan laten ini tidak langsung menyebabkan lisis pada sel inang. Nah, kayak gitu. Terus tahapan itu masih sama kayak absorpsi dan penetrasi, sama seperti sikositik. Integrasi materi genetik virus menyatu dengan DNA sel inang membentuk profag. Lalu ada pembelahan sel. Nah, sel inang ini membelah dan profag ikut terbawa ke sel anaknya. Dan induksi, kalau induksi ini dalam kondisi tertentu, profag dapat aktif kembali dan memasuki siklus titik. Sebenarnya virus itu hidupnya itu selalu bergantungan pada bakteri ya. Dan kalau bakteri itu cara menyembuhkannya itu dengan antibodi ya. Kalau virus tuh paling antivirus atau suntikan yang kayak gitu. Dan itulah kenapa bakteri itu dan si virus itu beda. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.